Tadi kata dasarnya adalah jangan dibaca. Adanya sin mim waw. Jangan dibaca sama waw, jangan. Pokoknya baca sin mim waw. Kita lihat sin mim waw itu bina apa? Bina nakis wawi. Kita lihat nakis wawi ada di bab berapa? Bab 1. Bab 1 apa nakis wawinya? Goda. Ini aslinya wow. Sama gak lagi aslinya wow? Iya. Berarti sin mim waw harus diikuti goda. Bentuknya. Nanti jadi sama. Di sini wow, aslinya wow. Makanya pentingnya bungkus huruf itu rumus dan pentingnya mengetahui bina tim. Jadi sin mim waw binanya bina apa? Nanti lihat di laminatif ringkasan nakis waw dan di bawah bab 1 ngikutin apa? Goda. Jadi sin mim waw harus dikondisikan sesuai dengan goda. Maka menjadi sama. Di kodenya apa? Goda ya sama. Atau ada beberapa lagi. Bab 4 rodia dirubah tuh ya. Di rodia itu binanya bukan nakis waw yai, tapi nakis wawi. Berarti karena nakis wawi, rodia itu asalnya apa? Rodiwa. Sama sama ini. Maka ini waw harus dikondisikan seperti rodia. Jadi apa? Samia. Sama tuh. Rodia, samia. Cuma asalnya ada apa enggak? Ini kan rodia ya, kok. Berarti samia ya. Cuma masalahnya di kamus ternyata tidak. Adanya yang sama ya. Atau tadi beberapa lagi yang nakis wawi bab 5 sarwa. Berarti tidak sama. Samu wa. Cuma masalahnya di kamus ada nggak samua? Tidak ada juga. Ini tidak ada. Ini samua juga tidak ada. Adanya sama. Nah, ini tidak. Dan dengan respon bisa yang saya tanyakan di relasi. Yang metodologi kan itu bismi di relasi. Analisa kita itu kan berarti kalau 3 huruf alif sin mim dari mana itu keluar sin mim waw. Saya lupa ya, harusnya saya ngajarin bapak. Saya pernah nyebutin nggak huruf tambahan? Saat kemudian huruf tambahan plus ada tasdid ya. Berarti apa? Tambahan sin mim walu nun Spidol itu kan ya alif baca nggak bos? ini ada huruf tambahan saat kemudian tasdid. Jadi bapak itu kan saya ajarkan ketika mendapatkan sebuah kata kita harus mendeteksi dia asli 3 huruf atau asli 4 huruf. Kalau 3 huruf kita deteksi mana kafir, mana ainfir, mana lamfir. Tapi sebelum mendeteksi itu kita harus mendeteksi mana huruf tambahan. Misalkan kata muslimun. Kata muslimun aslinya mana? Karena begini aslinya 3 huruf. Sebelum kita mendeteksi huruf asli, kita deteksi dulu huruf tambahan. Mim termasuk tambah enggak? Berarti dia huruf tambahan. Berarti aslinya adalah sin, lam, dan mim. Mustashfa. Sebelum kita mendeteksi huruf aslinya, deteksi dulu huruf tambahan. Huruf mim tambah enggak? Sin termasuk tambah enggak? Nah, termasuk tambah enggak? Iya. Nah, tambahan. Berarti aslinya sin, fa, alif. Ya, alifnya itu bisa wawu, bisa ya. Tapi karena ininya beko biasanya ya. Jadi ini harus dihafal ya, huruf tambahan ini harus dihafal. Huruf tambahan saat kemudian ya walaupun lagi sekarang tadi huruf tambahan al-umu liha tasdid apa namanya itu sudah ini sebenarnya ada tambahan satu lagi. Ini kan alif tasdid plus hamzah mutlaq.
Hamzah kota udah. Enggak, Hamzah. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Iya, wasol. Hamzah wasol ini, Hamzah wasol tidak ada. Saya kasih cebongannya kali. Iya. Ini Hamzah wasol. Kalau yang ini Hamzah wasol ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 huruf tambahan. Karena ketika kita menganalisa muslimun itu kita menganalisa kata. Ternyata di saat umum itu mim termasuk adalah huruf tambahan. Saat musim itu termasuk juga tambahan. Lam pun di situ masuk tambahan. Nah, karena kita bisa menganalisa umpamanya 3 huruf, berarti kan kita tinggal sin lam bisa aja menjadi kalau umpamanya sin itu juga termasuk tambahan. Jadi lam mim aja umpamanya bisa apa? Lama bukan lama. Berarti itu penjelasannya. Cuma orang menjelaskan ini tidak dilanjutkan. Huruf sin tambahannya ada di awal kata. Hamzah tambahan ada di awal kata. Lam ada di awal kata. Ta ada di tengah kata. Di istilah sebelum huruf tambahan ada saat kemunihan nasin dan hamzah wasol. Sin, hamzah koto, la, ta, mim, waw, nun, ya, alif, nasin dan hamzah wasol. Karakteristiknya kalau sin itu di awal kata, di awal kata. Hamzah koto di awal kata, la di awal kata. Diulang lagi apa? Diulang lagi. Lanjut aja Pak, saya Kalau huruf ta itu karakteristiknya di tengah kata. Contohnya itala, huruf ta itu ada di tengah-tengah. Ya. Terus kalau huruf mim ada di awal. Contohnya muslimah. Maka huruf mim ada di depan. Udah kemungkinan besar dia adalah huruf tambahan. Kalau mau ada di tengah-tengah, biasanya diisi maf'ul. Contohnya mansur, ya kan? Mansur, sarful, ya kan? Mau juga ada di tengah. Dan huruf nun itu bisa di akhir, bisa di awal. Kalau di awal berarti dia bentuk nansur, ya kan? Huruf mudhari'ah. Kalau di akhir dia biasanya huruf apa? Yang suruna, ya kan? Ada matahari subuh tadi. Kalau iya itu biasanya di akhir atau di awal, tapi itu fil mudhari. Ya, yang suruh itu ya kita huruf mudhari atau dia di akhir yang surina, ya tambahan. Terus huruf H ini dia juga di akhir. Ya, huruf H ini di akhir. Contohnya apa? Saya lupa ini nanti ini ya. Terus kalau hamzah ini dapat alif, ini alif di tengah. Jadi kata ismun itu bukan alif Pak. Ini adalah hamzah wasol. Ismun itu adalah hamzah wasol. Di alif itu contohnya pada fa'ala, nasoro, doroba, itu alif ada di tengah kan? Kalau tasdid juga ada di tengah. Kalau kita ada di awal. Ya contohnya pasana, fa'ala itu ada di tengah. Atau if'ala, ya kan? Terus hamzah wasol pasti ada di awal. Nah, kasus untuk ismu ini adalah hamzah wasol. Dia berarti huruf tambahan. Karena huruf tambahan berarti hasilnya sin mim. Logikanya kalau cuma ada sin mim berarti ada huruf asli yang dibuat. Baik dia di awal atau dia di akhir. Makanya kata ismu kalau menurut aplikasi aslinya adalah sin mim waw, berarti waw yang dibuat. Aslinya sin mim waw. Nah, sin mim waw dari sama yasmu artinya tinggi. Tetapi ulama lain berpendapat ismu aslinya adalah wasama. Bukan sama waw sin mim tanda. Yang artinya tanda. Jadi kata ismu aslinya dua, dia bisa ini, dia bisa sama. Kalau isim mim waw artinya tinggi,
Kalau wasam waw sin mim itu artinya tanda. Maka ismulnya adalah sesuatu tanda yang menandakan keluhuran sesuatu yang hilang. Maka masih nama jasna. Jadi nama itu adalah label, tanda bahwa dia orang ini aset, itu aset. Ini adalah tanda yang aset itu. Ya. Tapi aset itu harus mengandung keluhuran. Aset artinya aset. Aset ganteng ya. Ganteng. Makanya kasih nama yang rendah, yang sastra. Sekarang kita menganalisa sudah dapat, umpamanya tadi saat turun akhir 12 kalimat itu, berarti yang diterima adalah ta, wau dan alif atau wau dan alif itu di tengah posisinya. Selainnya lebihnya bisa di depan, bisa di belakang. Ya. Nah, karena kita udah tahu bahwa itu berarti itu adalah tambahan, karena itu termasuk yang cepat. Sekarang kita berkaitan dengan arti, mau arti. Nah, mau arti di sini kita pendekatannya mana? Tadi kan bisa juga sama, kita samawan, ya, kita kaitan dengan bismi, kita mau artikan ke samawan, itu kenapa kan nggak dengan kalimat yang detasinya? Terus kita ismi, kita langsungkan ke kata atau wasama. Nah, itu pendekatannya dari segi arti ke di mana di kamus atau kita menerka itu bisa aja itu artinya dua kata. Benar nggak? Ini semua adalah benar nggak? Ilmu sorok itu adalah ilmu menerka, tapi dengan bukan menerka membagi buta, menerka dengan perhitungan. Makanya tadi kata ismu kita menerka. Aslinya si dan min dua. Ini hamzah wasol. Hamzah wasol bukan huruf asli. Nah, karena si min mau berarti harus kita menerka. Karena si mau nggak perlu di tengah-tengahnya ada huruf. Hamzah wasol itu kan ismi. Nah, kan dia ada tengah-tengah ada berapa? Kalau hamzah wasol di ismi. Ya, kalau hamzah wasol pasti di ismi ya. Ini agak dan ini udah jelas huruf tambahan. Dan ini sin min mau dia tidak diselain dengan apa-apa. Berarti sin min di tengah-tengah bukan akhir. Gak ada huruf tak ada huruf asli. Berarti huruf aslinya adalah di fa'il atau di lamfil. Fa'il atau lamfil. Kalau di fa'il berarti sin akhir, ini lamfil. Kalau di lamfil berarti sin fa'il, di akhir tambah apa yang dibuat lamfil. Ulama menerka sin di bawah apa? Terkaan, Pak. Tapi terkaan itu juga penting. Nah, ada tambahan saya lagi tadi, mumpung ingat ya. Kalau tambahan berupa ini, tambahannya berupa menandakan kata itu bentuknya masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul atau isim zaman makan atau isim akhir. Jadi kalau tambahannya berupa min, maka kita sudah mendeteksi seperti kata muslimun ini adalah bentuk isim. Kalau muslamun itu ada bentuk isim maf'ul. Kalau maslam berarti dia masdar. Kalau maslam bisa masdar, bisa isim zaman isim makan. Kalau mislam dia bisa. Kalau yang urutan ini nggak mungkin dia fi'il madi, fi'il mudhari atau tidak. Kalau yang tambahannya berupa hamzah nasab, bisa dideteksi bahwa dia adalah sulasi nazim. Kalau tambahannya hamzah wasal, tasdid ya, tasdid sin hamzah kotor 4. Kita mulai ya. Kalau tambahnya berupa sin, hamzah kotor, tasdid, alif, betul alif. Tasdid. Ulang lagi. Kalau tambahnya berupa sin, sin hamzah kotor,
sin, hamzah wasol, sin, hamzah kotok, ya, hamzah kotok dan ta. Dipastikan dia adalah mazid, baik sulasi mazid atau rubai mazid. Saya ulangi lagi, kalau tambahannya berupa sin, hamzah kotok, ta, tasdid, hamzah wasol, sin, hamzah kotok, dan ta, dipastikan ia adalah mazid, baik sulasi mazid ataupun rubai mazid. Ya. Kalau tambahannya wawu, kemungkinan besar dia terwujud isim maf'ul. Kalau tambahannya lu, kalau punya tambahannya ada di awal kata, maka yang fi'il mudhari nahwu. Fi'il mudhari bentuk nahwu. Kalau tambahannya di akhir, maka dia bentuk jamak. Ya sunnah, ya sunnah bentuk ya. Kalau tambahannya di akhir, kalau tambahannya di awal, maka dia adalah fi'il mudhari yang sunnah, ya berarti bukan ya. Tapi kalau dia di akhir, maka dia adalah bentuk anti. Dan sini kalau tambahnya alif itu dia bisa fi'il madhi, dia bisa fi'il mudhari, bisa masdar, bisa isim fa'il. Yang fa'il tambah kan? Fa'il itu artinya ada tambah, ya kan? Atau fa'ala, yufa'ilu artinya juga tambah. Kalau asli tadi udah, terus lagi. Kalau ini tadi udah, kalau wawu tadi udah ya. Kalau lu ya udah ya. Kalau ya udah tadi. Ya cepat. Ini kayaknya belum ada penjelasan ini. Saya tadi masuk sedikit lagi kan. Jadi udah bertemu bahwa ismi itu adalah dia hamzah adalah alif. Itu dipastikan awal bahwa dia adalah tambahan. Ya. Dengan sin dan mim. Ya. Berarti kita harus menambahkan satu huruf. Satu huruf karena asal. Ya, satu huruf baik di awal atau di akhir. Karena kalau kita analisa umpamanya sin mim ya sama ya. Oh ya, saya tambahin lagi Pak. Karena tadi ismun huruf asalnya adalah sin dan mim, berarti ada yang dibuang di awal atau di akhir, dan yang dibuang itu pasti wawu atau ya. Ya, jadi ini kan kita udah deteksi huruf ismun, huruf aslinya yang terdeteksi cuma dua, yaitu sin dan mim. Ada huruf yang dibuang di awal ataupun di akhir, dan huruf yang dibuang pasti wawu atau ya. Huruf yang dibuang pasti wawu atau ya. Berarti perkiraannya ada 4. Jadi sin mim ini ismun prediksinya cuma ada 4. Wawu sin mim, ya sin mim, atau sin mim wawu, atau sin mim ya. Itu doang perkiraannya. Paham maksudnya? Iya. Nah, ini berarti itu duga-duga tapi tertutur kan? Ini saya kasih cebong ya. Iya. Ya. Berarti ini huruf tambahan. Berarti aslinya adalah sin. Ya. Ada yang dibuat. Yang dibuat wawu atau ya. Itu di awal atau di akhir. Berarti perkiraannya dia wa sin mim atau ya sin mim atau sin mim wawu atau sin mim ya. Ya. Perkiraannya ini. Ternyata yang ada adalah sin mim wawu. Ya, ternyata yang di kamus yang kita dapatkan Sama Pak. ya itu adalah sama. Sin mim wawu. Ya. Jadi pertanyaan Kalau kita tanyakan ini yang ada
Berarti berdasarkan dari tabel ini. Iya. Iya. Ini sin mim wawu kan kita ada ini ya. Sebenarnya ini ada nih. Di kamus sebenarnya ada dua. Ini dan ini. Cuma kan kita kemarin terhubung sama aplikasi itu bisa nanti Oh, semuanya ada. enggak adanya yang ini. Jadi ispur itu artinya wawu sin mim dan sin mim wawu. Ini kan Tulisan kan biasanya Iya. kalau hitam ya, ini beda lagi. Kan kalau ada sin mim ya, berarti dia kan kepada bab dua saro. ya saro. Kalau ada di sin Iya, berarti dia sama tapi pakai ada bengkok. Itu harus ikutin saro kan. Enggak nyatanya ada apa enggak masalahnya? Di kamus. Oh, itu sudah Iya, kita mendeteksinya mendeteksi kamus. Iya. Berarti kalau kita mendeteksi kamus, sama pasti ada di kamus. Win, wawu, sin, mim. Pasti ada di kamus. Ya, sin, mim juga pasti ada di kamus. Bentuknya seperti ini. Wawu, sin, mim. Cuman harganya kita nggak tahu. Ya, sin, mim pasti ada di kamus. Sin, mim, wawu pasti ada di kamus. Cuman bisa sama atau samanya alif atau samanya ya atau saminya atau samua. Tapi kalau yang ini Sinunia. ini dan ini dia bisa sama alif bengkok, bisa samia, bisa samua, nah samuya lagi samua karena ia terletak setelah doma semuanya dimungkinkan ada di. Cuma yang ini tidak bisa dalam bentuk ini, dan ini tidak bisa dalam bentuk ini karena wawu dan ya bisa berubah jadi aneh. Tapi kalau ini pasti bentuknya ini pasti bentuknya ini. Pak, ketika kan kita ada 4 kemungkinan Pak ya, yang kemungkinan ketiga sama wa sama ya. Ya. Tapi di kamus pasti nggak ditulis begitu, ditulis sama gitu kan? Iya, kalau ini pasti tulisnya Sama. Ada kemungkinan tiga nih yang ini nih. Iya. Ada kemungkinan sama, ikutin boda. Iya. Ada kemungkinan samia, ikutin rodia. Ada kemungkinan samua, ikutin samua. Yang ini. Iya. Kalau yang ini saya nggak tahu. Berarti panjang lagi tuh. Ada lagi. Kan prediksi tapi sesuai dengan perhitungan. Berarti Ustaz kalau kita menginterpretasi WhatsApp itu kalau saya di sini ada WhatsApp Wasama yasimu kedua. Ada yang ini. walada ini Walada yang itu. Walada yang itu. Wasama yasimu. sama yausimu. Yasin, bukan Yasin, Yasin. Wa'ada yakin. Wa'ada juga bukan. Wa'ada yakin. Wa'ada yakin. Tapi asalnya kan yausimu. Nah, iya, Yasin. Yausimu seperti ini. Jadi yausimu. Atau wajila yaujalu. Yakin, wajila yaujalu. Wasima yausamu. Yang kedua ada wasuma. Wasuma yausumu. Iya, wasima yausamu. Berarti ada dia lima. Artinya beda-beda. Beda-beda. Makanya ismul juga kalau tadi saya sudah berplot. Ismul artinya wasama, itu wasama yasimu yang artinya tanda. Tapi kalau wasima yausamu artinya bukan tanda. Berarti kata ismul bukan hanya berarti tanda, bukan hanya berarti ini. Tergantung ininya Pak. Itu kan, ya kan? Iya. Nah dari sini aja kata ismul. Ini aja bisa berapa bab? Ini bisa berapa bab? Ini bisa, nanti tadi ada 3 bab. Berarti gimana? Misalkan ini 4, 5, 3, 4 kali 5 kali 3 kali. Berarti ismul artinya ini. Berarti apa? Kata bismi saja, bismillah, ismin aja artinya bisa puluhan. Suruh titik orang yang makan ini hati di sini. Berarti Al-Quran apa? Sangat banyak artinya. Maka kalau ada orang mengatakan ini adalah sudah benar, ini bahasanya sudah sama. Ini kalau dari soal aja tak ada semua lagi udah berapa kata. Ini ada berapa arti? Ada berapa bina? Wasama ada berapa bina? Ada bab 2. Ya, ini kan bina misal. Bina misal ada di bab berapa sih? Bina misal ada di bab berapa? Misawawi. Misal wawi. Nah kita itu nih, ini kita itu nanti Al-Quran ya. Misal wawi ada di bab berapa? Misal wawi ada
dua, empat, lima, enam. Ada empat. Ini ada empat ya? Ya, Ini tiga, ada lima. Ada lima. Oke, ini ada 5 bab. Berarti wasana ada 5 bab. Ya, ini misal apa? Misal ya ada berapa bab? Ada 6. Ada 6. Ini apa? Nakis wawi ada 3 tadi. Ada 3. Terus ajwa nakis yai ada berapa? Ada 3. Oke, Bapak Ibu perlu ketahui ismun aslinya ada di 5 kali 6 30 kali 3 90 kali 3. Berarti kata ismun ada 270 arti. Itu ismun doang, belum Allah. Makanya Pak, tafsir Al-Quran Pak, dari 14 abad yang lalu sampai sekarang masih bisa ditafsirkan. Kata ismun aja ada berapa arti tuh? Sungguh picik kalau yang mengatakan ini arti yang benar. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ini baik. Ini benar ini berbeda bahasa. Mau apa namanya? Menjadi profesor nih. Profesor bahasa. Oke, tanya Bapak Ibu ya. Kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi.